warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari Keperawatan A UIN Alauddin Makassar, angkatan 2017. Kali ini saya akan membahas tentang inhalasi sederhana. Inhalasi sederhana merupakan pemberian obat atau aromaterapi melalui uap yang dihirup masuk ke dalam saluran pernapasan dengan menggunakan alat, bahan, dan cara sederhana yang dapat ditemukan serta dilaksanakan dalam lingkungan keluarga. Terapi ini dapat dilaksanakan pada pasien selama 10-15 menit dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Tujuan inhalasi sederhana: 1. Mengurangi sesak akibat sumbatan jalan nafas akibat sekret. 2. Mengencirkan sekret yang menyumbat saluran pernafasan. 3. Menghilangkan sekret dari jalan nafas. Indikasi inhalasi sederhana. Yang pertama, pada pasien yang mengalami sesak karena sumbatan jalan nafas akibat sekret. Yang kedua, pada pasien yang mengalami batuk dan pilek dengan produksi lendir berlebih namun sulit dikeluarkan. Kontraindikasi inhalasi sederhana. Jangan diberikan kepada anak yang baru selesai makan atau minum susu untuk menghindari efek muntah yang mengakibatkan makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Kelebihan inhalasi sederhana. Yang pertama, alat dan bahannya mudah diperoleh. Yang kedua, cara pemberian terapinya mudah dilakukan. Yang ketiga, biayanya juga lebih terjangkau. Dan ada pula kekurangan dari inhalasi sederhana. Yang pertama, pasien berisiko terkena air panas. Yang kedua, jumlah atau dosis obat yang masuk ke dalam saluran pernapasan tidak dapat ditentukan. Ketiga, uap pada air panas dan aromaterapi yang terlalu kuat mengakibatkan terapi ini kurang efektif untuk diberikan kepada balita. Alat dan bahan. Pertama, wadah atau botol, mangkuk yang digunakan di ruangan tertutup, baskom kecil yang digunakan di ruangan terbuka. 2. Obat inhaler atau aromaterapi atau bisa juga minyak kayu putih. 3. Gelas ukur. 4. Tisu atau handuk kecil. 5. Air panas. Fase pra-interaksi. Pertama, kita cuci tangan 6 langkah seperti video berikut. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Kedua, siapkan alat dan bahan yang ingin kita gunakan. Fase orientasi. Pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, tanyakan kondisi pasien. Yang ketiga, jelaskan tujuan atau prosedur yang ingin kita lakukan. Yang keempat, inform consent atau meminta persetujuan pada pasien atau keluarga pasien. Fase kerja. Pertama, cuci tangan. 2. Atur posisi pasien atau pasien duduk. Jika bayi, posisinya menelungkup. 3. Letakkan meja di depan pasien. Isi gelas ukur dengan air panas hingga mencapai angka 250 ml.
Kemudian masukkan obat atau aromaterapi ke dalam gelas 2-3 tetes. Gelas yang berisi aromaterapi dituangkan ke dalam mangkuk untuk ruangan tertutup dan ke dalam baskom kecil untuk ruangan terbuka. Minta pasien untuk menghirup uap dalam wadah tersebut selama 10-15 menit hingga pernapasan lega. Kemudian bersihkan dengan tisu atau handuk uap yang ada di wajah pasien. Setelah dilakukan terapi ini, lendir akan mencair, dikeluarkan melalui batuk atau muntah, bisa juga melalui feses. Kemudian, rapikan alat dan bahan, lalu atur posisi pasien seperti semula. Fase terminasi. Kita mengevaluasi tindakan yang telah kita lakukan dengan menanyakan kondisi pernapasan pasien. Kemudian kita dokumentasikan.